Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan harga pokok produksi, di mana kita disuruh bikin laporan harga pokok produksi untuk dua departemen ya, yang mana dua departemen ini saling berhubungan ya. Nah terus juga di kasus ini dalam proses produksi itu terdapat produk yang hilang ya guys. Nah tapi untuk kasus ini saya pakai contoh produk hilang normal ya, karena kan produk hilang itu ada dua jenis, yaitu produk hilang normal dan produk hilang abnormal. Abnormal itu apa? Abnormal itu tidak normal. Oh sih, iya, ya jelas ya. Normal itu normal, abnormal ya tidak normal. Ya gitu lah ya. Tapi ya saya nggak bakal jelasin lebih dalam. Saya nggak bakal cerita apa itu normal, apa itu abnormal ya. Ini saya cuman jelasin contoh soalnya aja ya. Nah, terus ya udah sih, langsung aja kita ke soalnya coy. Ini sudah bikin soalnya ya. Seperti biasa, ciri khasnya akuntansi atas itu pakai PT mencari cinta sejati ya guys. Siap, karena mencari cinta itu sejati. Ya apa sih? Mencari cinta sejati. Kali aja saya bikin video ini ada saya bisa menemukan cinta sejati gue. Siap. Oh ya, langsung aja coy. PT mencari cinta sejati memproduksi cat tembok yang diproses di dua departemen ya, yaitu departemen 1 sama departemen 2 ya. Produk yang telah selesai di departemen 1 langsung ditransfer ke departemen 2 untuk diproses lebih lanjut. Diproses lebih lanjut. Ini kayak inspeksi apa ya? Diproses lebih lanjut. Astagfirullah. Nah, berikut data yang berkaitan dengan produksi bulan November 2020 ya. Bulan November. Padahal ini saya record bulan Juli tanggal 9 2020 ya. Ini saya bikin contoh soal dari masa depan coy. Siap. Nah, ya. Ini jadi departemen 1 sama departemen 2 ya. Nah, di departemen 1 itu unit masuk prosesnya 750. Nah, ini satuan kilogram ya. Ya gitulah, yang penting juga sih, yang penting angkanya ya coy. Unit masuk proses itu departemen 1 750. Nah unit ditransfer ke departemen 2 itu sebesar 500 ya. Oh berarti ini dari departemen 1 produk yang telah selesai diolah di departemen 1 ditransfer ke departemen 2 ya. Berarti ini saling berhubungan ya coy. Terus produk jadi ditransfer ke gudang itu 350 ya. Berarti departemen 2 itu departemen akhir gitu ya. Jadi produk yang udah diproses di departemen 2 yang udah jadi langsung ditransfer ke gudang ya coy. 350. Ini ada PDP akhirnya itu BP sama BK ya. BK itu biaya konversi, BP itu biaya bahan. Biaya konversi itu sudah termasuk PTK, biaya tenaga kerja sama BOP ya, biaya overhead pabrik. Nah ini PDP akhir untuk departemen 1 ya. PDP akhirnya ada 100 kilogram dengan persentasenya itu BB 100%, BK 40% ya. Terus BB departemen 2 itu 100%, 50% dengan total 50 kg ya. Nah, ini produk hilang normal itu di departemen 1 150 dan departemen 2 100 ya. Nah, biayanya selama bulan November ini ada biaya bahan, biaya tenaga kerja dan BOP. Nah, ini soalnya terlalu ke bawah ya. Saya pindahin ke atas sedikit. Nah, tugasnya kita suruh bikin laporan HPP jika produk hilang di awal proses. Nah, yang kedua kita suruh bikin laporan HPP jika produk hilang di akhir proses. Nah, jadi gini ya guys, apabila produk hilangnya itu di awal proses itu berbeda dengan produk hilang di akhir proses ya coy. Beda ya coy. Bedanya apa? Nanti kita tahu sendiri lah. Oke, kita langsung ke laporannya coy. Oke, dimulai dari kita ngerjain yang ini ya, produk hilang awal proses ya, awal proses dari departemen 1 dulu, nanti lanjut departemen 2 ya. Dimulai dari daftar fisik unit masuk proses di departemen 1. Ini ada ini unit masuk proses departemen 1 750. Nah terus produk selesai ditransfer ke departemen 2. Oke, berarti tinggal gelar soal unit ditransfer ke departemen 2 ya, 500 ya. Oke, terus PDP akhirnya departemen 1 ini ada PDP akhirnya 100 ya, departemen 1 ya. Ini persentasenya kita isi sekalian ya. BB nya itu 100 dan BK nya 40%. Oke, terus produk hilang awal proses itu, ini karena kita ngerjain yang produk hilang awal proses dulu ya, jadi ini keterangannya produk hilang awal proses ya. Berapa? Kita lihat soal
produk hilang normal ini awal proses ya 150 departemen 1. Oke, kalau kita total dari produk selesai terus PTP akhir sama produk hilang itu harus sama dengan ini ya, unit masuk proses saya 750 mau sama, biar ada kesan-kesan benar gimana gitu ya. Saya tandain ya 750 sama-sama warna abu-abu saya, abu-abu. Cintaku bersemi di putih abu-abu. Oke, lanjut. Unsur biaya, unsur pembebanan biaya. Daftar fisik udah, sekarang ke pembebanan biaya. Jumlah biaya ini dari departemen 1 ya, BP. Itu tinggal sini nih. Departemen 1 45.000. Terus BTK ini 37260. Terus BOP 74520 ya. Nah, totalnya tinggal kita sum 156780 ya. Nah, UP. Nah, bagaimana cara menentukan UP? Nah, karena ini kita mengerjakan kasus untuk produk hilang awal proses, maka UP-nya seperti ini teman-teman. Saya tulis ya. UP jika terdapat produk hilang normal di awal proses. Gimana? Yaitu produk jadi ditambah dengan PDP akhir kali persentasenya. Oke ya. Ini jika produk hilang di awal proses ya. Maka sekalian ini ya, sekalian kalau di akhir proses ya. Saya tulis sekalian, oke. Ntar aja ding. Nah, ini ya cara menentukan UP ya. Jika terdapat produk hilang normal di awal proses ya, yaitu produk jadi ditambah PTP akhir kali persentasenya. Nah, berarti UP-nya ini untuk biaya bahan dulu. Produk jadinya berapa? Nah, produk jadinya ini kan karena departemen 1 yang produk yang telah selesai diproses itu ditransfer ke departemen 2 ya. Maka ya produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 itu merupakan produk jadinya di departemen itu ya. Berarti UP untuk BP produk jadinya itu 500 ditambah dalam kurung PTP akhirnya berapa? PTP akhir 100 kali persentasenya. Nah, ini kan kita cari yang BP dulu ya, biaya bahan. Nah, persentase biaya bahan PTP akhirnya itu kan 100 ya. Maka dalam kurung 600 ya. UP-nya 600 untuk biaya bahan. Lanjut biaya tenaga kerja. Sama, yaitu produk jadi 500 ditambah dalam kurung PTP akhir 100 kali persentasenya. Nah, karena ini PTK itu termasuk dalam PK, maka persentasenya 40%. 540. Terus lagi yang BOP. Produk jadi 500 tambah dalam kurung PTP akhirnya itu 100 kali persentasenya 40% ya. Sama ya, karena PTK dan BOP kan termasuk dalam PK ya. 540. Terus maka biaya per UP. Nah, karena biaya per UP berarti jumlah biaya per UP gitu aja coy. 75. Ini tinggal kita drag ya. Nah, mantap. Sum. Hey, tinggal kita total aja. Biaya per UP total 282. Ya 282 coy. Oke, pembebanan biaya udah. Sekarang harga pokok produksinya berapa? Ada, karena ini kita ngerjain yang produk hilang di awal proses, maka ada dua komponen, yaitu produk jadi sama PTP akhir ya. Nah, produk jadinya bagaimana? Itu tinggal karena produk jadi, maksudnya produk selesai, itu kita dari ini produk selesai 500 kali biaya per UP. Biaya per UP nya berapa? Karena ini produk selesai, produk jadi, maka total biaya per UP ya kali 282 itu 141000. Oke. Nah, terus harga pokok produksi untuk harga pokok produksi, harga pokok produk dalam proses akhir ya, harga pokok PTP akhir maksudnya itu ya, tanggal 4 ngomongnya. Untuk biaya bahan berarti ini kita tulis ya biar nggak bingung ya. Itu produk jadi produk jadi
PDP akhir kali persentase kali biaya per UP, gitu ya. Berarti untuk BB, PDP akhir BB itu 100, karena PDP akhirnya itu kan total 100 unit ya, 100 kg maksudnya, kali persentasenya ini karena BB pakai 100%, kali biaya per UP. Biaya per UP untuk BB berapa? Nih 75 ya, 7.500. Oke, terus ini sama ya, BTK sama BOP sama ya. Lanjut yang BTK, PDP akhir yaitu 100 kg kali persentasenya itu 40% karena BTK ya, masuk BK ya, kali biaya per UP. Biaya per UP BTK kan 69 ini ya, 2760. Terus PDP akhir yang BOP ya, 100 kg kali persentasenya itu 40% kali biaya per UP 138 5520. Maka total HPP untuk produk akhir itu 15780 ya. Maka total HPP-nya di departemen 1 ini yaitu total harga pokok produk selesai, maksudnya produk jadi tambah PDP akhirnya itu 156780. Nah, 156780 ini harus sama dengan jumlah biaya ini ya. Nah, biar kesannya rada-rada bener gimana gitu. Kita kasih warna ya. Nah. Ya, 156780 sama 156780. Oke, departemen 1 selesai. Lanjut ke departemen 2. Ini rada nggak apa-apa ya. Dimulai dari daftar fisik. Unit masuk proses dari departemen 1. Nah, karena ini kan tadi di soalnya itu dari departemen 1 yang jadi produk yang telah selesai diproses dari departemen 1 ditransfer ke departemen 2 ya. Berarti unit masuk proses dari departemen 1 itu ini produk selesai ditransfer ke departemen 2 ya, 500 ya. 500 unit, 500 kg maksudnya. Nah, terus produk jadi ditransfer ke gudang. Bisa kita lihat di soal. Produk jadi ditransfer ke gudang 350 ya. Terus PDP akhirnya departemen 2 ini ya. Ini 50 ya. PDP akhir departemen 2 ini 50. Terus produk hilang. Ini masih awal proses ya. Produk hilang 100. Oke. Ini kok. Nah, maka totalnya sama ya, 500. Ini sama 500. Nah, ini persentasenya kita isi sekalian ya biar gampang, biar tinggal ngeling-ngeling doang. Ini 100, ini 50% ya. Nah, daftar fisik udah. Sekarang ke pembebanan biaya. Karena kita lihat di soal ini. Nah, di soal pembebanan biaya yang terjadi selama bulan November untuk departemen 2 itu nggak ada biaya bahannya coy. Nggak ada biaya bahannya, artinya biaya tenaga kerja sama BOP ya. Ini kan 0 ini 0. Biaya bahan departemen 2 0. Tapi karena di departemen 2 itu ada produk yang ditransfer dari departemen 1. Dari departemen 1 ini ya, sebesar 500 ini. Maka di pembebanan biaya juga kita masukkan unsur produk dari departemen 1 ya. Produk yang ditransfer dari departemen 1 ya. Berarti pembebanan biayanya di departemen 2 itu ada 3 macam, yaitu produk dari departemen 1, terus biaya tenaga kerja dan BOP ya. Nah, kalau departemen 1 masih biaya bahan, biaya tenaga kerja sama BOP ya. Karena di soal ini masih ada biaya bahannya departemen 1 ya. Nah, maka jumlah biayanya berapa ini? Unsur dari departemen 1. Nah, kita lihat di laporan HPP departemen 1. Di harga pokok produk sini. Harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen 2 sebesar 141.000 ini ya. Maka biaya dari departemen 1 ya sebesar 141 ini. Nah, gitu ya coy. Jadi laporan HPP ini
karena dua departemen saling berhubungan ya, satu sama lain memang harus berhubungan coy. Terus PTK biayanya departemen 2 890 ya. Terus BOP 1068, 1 juta coy, lumayan. Maka totalnya 20. Nah ini kita tandain ya. Terus UP nya berapa? Sama. Caranya ya ini seperti ini ya. UP jika terdapat produk hilang normal di awal proses ya, yaitu produk jadi tambah PTP akhir kali persentasenya ya. Gampang. Ngapalin UP mah gampang coy, tinggal produk jadi kali PTP akhirnya coy. Produk jadinya berapa? Departemen 2 ini ya. Produk jadi ditransfer ke gudang 350 kali tambah dalam kurung PTP akhirnya berapa? Karena ini dari departemen 1 maka 100% ya. Terus kali 50 kilo 400 ya. Nah lanjut yang UP PTK ya. Produk jadi 350 tambah dalam kurung PTP akhir kali persentasenya 50% ya. Karena PTK kan masuk PK ya. Wow. Tutup kurung. Nah, terus yang BOP yaitu produk jadi 350 tambah dalam kurung PTP akhirnya 50 kali 50% ya. Ingat BOP masuk ke PK ya. 375 sama ya. Maka biaya per UP sama jumlah biaya per UP 325,5. Ini tinggal kita drag. Total biaya per UP itu 5575 ya. Nah sekarang kita cari HPP nya coy. Nah harga pokok produk jadi ditransfer ke gudang berapa? Berarti karena kita cari HPP produk jadi, maka produk jadinya ini kan 350 kali total biaya per UP ya. Total biaya per UP 5575 1951 ini ya. Nah terus harga pokok produk dalam proses akhir ya, harga pokok PTP akhir ya. Berarti ada 3 komponen sama dari pembebanan biaya sama ya. Departemen 1 PTK sama BOP ya. Departemen 1 PTK sama BOP. Karena ini departemen 2 ya. Kalau departemen 1 kan masih ada biaya bahan, biaya tenaga kerja sama BOP ya. Karena ini departemen 2 itu ada unsur produk dari departemen 1, maka ya kita cari juga unsur dari departemen 1 itu ya. Caranya sama kayak ini, karena kita cari HPP PTP akhir itu rumusnya sama kayak ini ya. PTP akhir kali persentase kali biaya per UP. Dari departemen 1 dulu. Ini PTP akhir ya. Maka kita hitung dari PTP akhir ini 50 kg kali persentasenya karena dari departemen 1 itu berarti 100%. Terus kali biaya per UP. Biaya per UP departemen 1 ini 352,5 ya. Nah, lanjut PTK. PTP akhirnya 50 kg kali persentasenya yaitu 50% kali biaya per UP. Biaya per UP PTK ini ya 2373. Terus BOP PTP akhir kali persentase kali biaya per UP. Nah maka total HPP untuk PTP akhir 148208. Maka total HPP di departemen 2 ini yaitu produk jadi, harga pokok produk jadi tambah harga pokok PTP akhir 2099750 sama ya. Nah selesai untuk soal yang A, yang jika produk hilang di awal proses. Nah sekarang kita ngerjain yang laporan HPP jika produk hilang di akhir proses. Sama ya, beda maksudnya formatnya sedikit sama. Kita mulai dari departemen 1 dulu. Ini mirip-mirip.
Unit masuk proses. Kita lihat di soal. Departemen 1 750 ya. Terus produk selesai ditransfer ke departemen 2. Unit ditransfer ke departemen 2 500. PTP akhirnya ini departemen 1 masih ya. Itu 100 kilo. Produk hilang akhir proses. Produk hilang ya. Akhir prosesnya departemen 1 150. Ini persentasenya kita isi sekalian ya. Persentase PTP akhir. Untuk BB biaya bahan ini 100 departemen 1 ya. Terus persentase PK 40%. Nah, totalnya produk selesai PTP akhir sama produk hilang itu 750 ya. Nah, sama kan. Terus pembebanan biaya. Karena departemen 1 itu biayanya itu ada biaya bahan, biaya tenaga kerja sama BOP, maka ya pembebanan biaya unsurnya ada 3 ini, BB, BTK, BOP ya. Kalau departemen 2 lah baru ada dari departemen 1, nggak ada BB-nya itu coy. Beda ya, departemen 1 sama departemen 2. Jumlah biayanya untuk departemen 1 BB 45, PTK 37, BOP 74 ini ya. 156. Bukan ini. Ini. Nah, UP-nya bagaimana? UP jika terdapat produk hilang normal di akhir proses, maka itu produk jadi tambah PTP akhir. Nah, kali persentase terus tambah produk hilang. Itu ya guys. UP jika terdapat produk hilang normal di akhir proses itu diperhitungkan ya. Jadi bedanya produk hilang di awal proses sama produk hilang di akhir proses itu bedanya di UP-nya ya. Sama di HPP-nya nanti. Nah, UP-nya jika hilang normal di awal proses itu tidak diperhitungkan coy. Jadi produk jadi tambah PTP akhirnya doang. Tapi jika produk hilang di akhir proses, UP-nya itu diperhitungkan coy. Produk jadi tambah PTP akhir kali persentasenya tambah produk hilangnya di akhir prosesnya itu. Maka UP-nya dari BB dulu. Hilangnya mana? 150. Produk jadi dulu coy. Produk jadinya dulu 500 ditambah dalam kurung ya. Karena PTP akhir 100 kali persentasenya itu 100%, kurung tambah produk hilangnya itu 150. 750 ya untuk biaya bahan. Nah, UP PTK berarti dari produk jadi 500 tambah dalam kurung PTP akhir itu 100 kali persentasenya, karena PTK itu masuk PK berarti 40% ya, tambah produk hilangnya 150, 69 kali. Terus UP BOP produk jadi tambah dalam kurung PTP akhir kali persentasenya tambah produk hilangnya 150. Maka biaya per UP 60 untuk BP ya, tinggal kita drag aja. Maka totalnya 222 ya. Nah, jadi itu ya sudah kelihatan ya salah satu perbedaan antara produk hilang awal proses dan produk hilang akhir proses ya. Bedanya di mana? Di UP-nya ya coy. Ini sama ini ya. Oke. Sekarang kita ke HPP-nya coy. Departemen 1 dulu. Nah, HPP-nya juga beda karena UP-nya diperhitungkan tadi produk hilang, karena pada UP itu produk hilangnya diperhitungkan, maka HPP-nya juga diperhitungkan coy. Produk hilangnya itu diperhitungkan HPP-nya. Nih ya. Jadi ada produk selesainya, produk jadinya, terus produk hilangnya
produk hilangnya juga diperhitungkan ya, sama PTP akhir. Jadi itu perbedaannya, perbedaan antara produk hilang akhir proses dengan produk hilang awal proses. Kalau di di HPP yang produk hilang awal proses itu hanya produk jadi sama PTP akhir. Tapi jika terdapat produk hilang di akhir proses, HPP-nya itu ada produk jadi, produk hilangnya sama PTP akhir. Gitu ya. Ini produk hilangnya diperhitungkan, tapi di sini produk hilangnya tidak diperhitungkan. Oke coy? Oke. Nah maksudnya sabar ya coy. Astagfirullah. Oke. Kita mulai dari produk selesainya dulu. Gimana HPP-nya? Ya berarti produk selesai 500 kali biaya per UP-nya total. Biaya per UP total 222 ya. Nah, 111 000. Nah, produk hilangnya gampang, berarti produk hilangnya ini 150 kg kali total biaya per UP-nya 33,300 ya gitulah. Maka totalnya ini 144.300 ya. Total untuk produk jadi sama produk hilang ya. Biasanya itu ada yang menyebutkan bukan produk hilang tapi penyesuaian karena adanya produk hilang di akhir proses gitu coy. Tapi saya nyebutnya produk hilang akhir proses, sama aja sih. Terus kita nyari harga pokok PTP akhir, dimulai dari biaya bahan. Karena PTP akhir berarti ya PTP akhir ini 100 kilo kali biaya per UP BB kali persentasenya sama ya. Terus BTK 100 karena 100 PTP akhir kali biaya per UP 54 kali 40% persentasenya. Terus yang BOP PTP akhirnya itu 100 kali persentasenya biaya per UP itu 108 kali persentasenya 40%. Maka total HPP untuk PTP akhir 12.480. Maka total HPP di departemen 1 ini, yang mana di departemen 1 ini ada produk hilang akhir di akhir proses, maka HPP-nya itu 144.300 produk jadi tambah PTP akhirnya. Produk jadi tambah produk hilangnya tambah PTP akhirnya 12.480. Jadi 156.780 ya. Nah, sama ya. Ini dengan ini sama ya. Oke, ini departemen 1. Lanjut ke departemen 2. Ingat ya, departemen 1 dengan departemen 2 saling berhubungan. Dimulai dari daftar fisik. Sama ya. Ini masuk proses dari departemen 1. Kita ambil dari sini aja. Produk selesai ditransfer ke departemen 2 500 ya. Terus produk jadi ditransfer ke gudang. Kita lihat di soal. Produk jadi ditransfer ke gudang itu 350. Ini departemen 2 ya. PTP akhirnya ini 50 ya, departemen 2 ya. Dimana persentasenya untuk BB itu ini ya 100. Persentase BK-nya 50%. Dan produk hilang akhir prosesnya, produk hilangnya ini 100 ya, produk hilang departemen 2 100. Susah banget sih. Nah, totalnya produk jadi PTP akhir dengan produk hilang itu totalnya 500 ya, sama. Lanjut pembebanan biaya. Karena departemen 2 itu terdapat unsur dari departemen 1 ya, maka pembebanan biayanya ada unsur dari departemen 1, PTK dan BOP. Dan nggak ada BB-nya ya. Karena di soal emang nggak ada BB-nya nih. BB departemen 2 emang 0 biayanya. Nah, untuk pembebanan biaya untuk unsur dari departemen 1 berapa? Kita lihat dari laporan HPP departemen 1 ini ya. Nah, ini ada HPP untuk produk selesai ditransfer ke departemen 2. Nah, tapi ini karena ada produk hilang, maka juga ditambah dengan produk hilangnya itu ya. Itu 144.300 ya. Jadi bukan cuma dari produk selesainya juga, tapi juga ditambahkan dengan harga pokok produksi untuk produk hilangnya itu ya, 144.300 ya. Jadi bukan yang 100 ini, tapi yang 144.300 ya. Terus BTK-nya
kita lihat di soal 890. BOP nya di soal 1068. Total biayanya 2 juta. Nah, UP nya sama kayak ini, yaitu ini udah saya tulis di sini ya, tapi nggak kelihatan, nggak apa-apa, kita apalin coy. UP karena terdapat produk hilang di akhir proses, di akhir ya, maka UP nya itu untuk produk hilang di akhir prosesnya diperhitungkan coy. Berarti dari produk jadi yaitu 350 tambah produk PTP akhirnya dulu 50 kali 100% tambah produk hilangnya 100. Ingat ya, kalau produk hilang di akhir proses, produk hilangnya itu diperhitungkan ya UP nya. Terus BTK berarti dari produk jadi tambah PTP akhirnya 50 kali 50%, karena ini BTK ya 50% ya. Terus tambah produk hilangnya 100. BOP produk jadi tambah PTP akhir kali persentasenya tambah produk hilangnya 100, 475. Maka biaya per UP kita drag. Nah, totalnya 4412 ya, total UP, biaya per UP maksudnya. Lanjut kita ke HPP. Nah, HPP untuk produk jadi ditransfer ke gudang, berarti produk jadinya kan 350 ya, dikali biaya per UP nya, total biaya per UP, karena ini produk jadinya ya 4412. Nah, terus untuk produk hilang akhir proses, harga pokok untuk produk hilang ya, karena yang hilang ini di akhir proses, maka ya diperhitungkan juga coy. Produk hilangnya ini 100 kali biaya per UP nya 4412, total biaya per UP ya 4412 441228. Maka totalnya, total HPP produk jadinya itu yaitu 1985 ya, total produk jadi sama total produk hilang ya. Nah, terus HPP untuk PTP akhir, HPP ya PTP akhir, berarti ini PTP akhir 50, terus biaya per UP nya 288 karena ini dari departemen 1 dulu ya, kali persentasenya 100% karena departemen 1 dulu ya. Terus PTK PTP akhir 50 kilo kali biaya per UP ini kali persentasenya, lagi BOP PTP akhir kali biaya per UP kali persentasenya. Totalnya harga pokok produksi untuk yang PTP akhir 117522. Total HPP di departemen 2 ini yaitu 1985 tambah 117 ya, 2103. Nah, ini sama ya. Nah, sampai juga ternyata coy ya. Sekian, ini udah selesai ya, produk hilang awal proses sudah, produk hilang akhir proses sudah ya. Jadi tahu ya perbedaannya ya. Intinya kalau produk hilang normal di awal proses itu, kata kuncinya kalau di awal proses tidak diperhitungkan. Oke, tidak diperhitungkan di UP nya sama di HPP nya ya, tidak diperhitungkan di UP dan HPP nya. Nah, tapi kalau produk hilang normal di akhir proses, di akhir ya, maka diperhitungkan di apa? Di UP nya sama di HPP nya ya. Ya, perbedaannya ini ya. Intine itu ini, intine. Nah, itu coy. Kalau produk hilang di awal itu diperhitungkan, tapi kalau produk hilang di akhir, gimana? Produk hilang normal di awal itu tidak diperhitungkan, tapi kalau produk hilang normal di akhir proses diperhitungkan.
Oke? Oke. Ya sekian video kali ini. Ya udah segitu aja. Oh ya, kalau misal saya jelasinnya bingungin, rada nggak jelas, ya mohon maaf ya. Saya juga karena saya masih belajar coy. Udah. Salah.